Halo Bapak dan Ibu sekalian, pernahkah terpikir oleh Anda bahwa buah-buahan yang selama ini Anda kira sehat, buah yang seringkali Anda konsumsi setiap hari tanpa ragu, ternyata menyimpan bahaya tersembunyi yang siap menggerogoti kesehatan ginjal Anda? Saya, seorang dokter dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, terkejut dan bahkan kaget melihat fakta ini di lapangan. Percaya atau tidak, ada 3 buah yang sangat populer, bahkan sering direkomendasikan karena kandungan vitaminnya, justru bisa menjadi musuh nomor 1 bagi ginjal Anda. Ini bukan sekadar mitos, ini adalah kenyataan medis yang saya saksikan sendiri dampaknya pada pasien-pasien saya. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya dari kesalahpahaman tentang makanan sehat ini. Video ini akan membuka mata Anda, mengubah cara pandang Anda terhadap buah-buahan favorit. Sebelum terlambat dan menyesal seumur hidup, pastikan Anda menonton video ini sampai habis. Ini adalah informasi krusial yang bisa menyelamatkan ginjal Anda. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe ke channel Tips Lansia sekarang juga, agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya yang bisa menjaga kesehatan Anda di usia senja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mampir kembali di video ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung, selamat datang di channel Tips Lansia, tempat kita berbagi ilmu dan tips terbaik untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup di usia emas. Saya punya sebuah kisah yang mungkin bisa menjadi cerminan bagi kita semua. Tentang seorang pasien saya, Ibu Maya Sari, 62 tahun. Beliau adalah sosok yang sangat aktif dan selalu berusaha hidup sehat. Setiap pagi, beliau rutin bersepeda santai dan selalu mengonsumsi buah-buahan segar sebagai bagian dari dietnya. Ibu Maya Sari percaya penuh bahwa buah adalah kunci kesehatan, dan beliau tidak pernah melewatkannya. Namun suatu hari, Ibu Maya Sari datang ke klinik dengan keluhan yang mengkhawatirkan. Tubuhnya sering bengkak, terutama di kaki, dan merasa sangat mudah lelah. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, saya terkejut menemukan bahwa fungsi ginjal beliau sudah menurun cukup signifikan. Padahal, beliau tidak punya riwayat diabetes atau tekanan darah tinggi yang parah. Ternyata, kebiasaan sepele mengonsumsi buah tertentu dalam jumlah banyak setiap hari tanpa disadari menjadi pemicu utama masalah ginjal beliau. Kisah Ibu Maya Sari ini adalah pelajaran berharga bahwa niat baik untuk hidup sehat harus dibarengi dengan pengetahuan yang tepat, dan saya akan bagikan di video kali ini. Bapak dan Ibu sekalian, konsep dokter kaget 3 buah yang dikira sehat ternyata musuh nomor 1 ginjal. Mungkin terdengar ekstrim, namun ini adalah realitas yang sering saya temui. Tubuh manusia, terutama ginjal, memiliki mekanisme yang kompleks untuk memproses semua yang kita konsumsi. Ginjal adalah filter utama tubuh kita yang bertugas menyaring limbah dan kelebihan zat dari darah. Ketika kita mengonsumsi sesuatu secara berlebihan atau mengonsumsi zat yang memberatkan kerja ginjal, maka lama-kelamaan organ vital ini akan kelelahan dan fungsinya bisa menurun. Beberapa buah, meskipun kaya vitamin, ternyata memiliki kandungan tertentu yang jika dikonsumsi berlebihan justru menjadi beban berat bagi ginjal, terutama bagi bapak dan ibu yang sudah berusia lanjut atau memiliki kondisi kesehatan tertentu. Kita semua tahu pentingnya buah dalam diet seimbang. Mereka kaya serat, vitamin, dan antioksidan. Namun, ada aspek lain dari buah-buahan yang sering terabaikan, yaitu kandungan gula alami atau fruktosa dan mineral tertentu seperti kalium. Pada ginjal yang sehat, semua ini bisa diproses dengan baik. Namun bagaimana jika ginjal kita sudah mulai menua atau memiliki masalah? Disinilah letak kuncinya. Pengetahuan yang tepat tentang apa yang kita makan, bahkan buah sekalipun, menjadi sangat penting. Jangan sampai niat baik kita untuk hidup sehat justru berbalik menjadi bumerang bagi kesehatan organ vital kita. Mari kita pahami lebih dalam agar kita tidak salah langkah. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut tentang buah-buahan yang dimaksud, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Interaksi Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Tips Lansia, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang mari kita bahas.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagai seorang dokter dengan pengalaman puluhan tahun, saya sering menekankan bahwa tidak semua buah baik untuk semua orang. Khususnya bagi lansia atau mereka yang sudah memiliki riwayat penyakit seperti diabetes atau tekanan darah tinggi, pemilihan buah menjadi sangat krusial. Ginjal kita adalah organ yang luar biasa, bekerja tanpa henti menyaring darah, membuang racun, dan menjaga keseimbangan cairan serta elektrolit. Namun, seiring bertambahnya usia atau jika ada kondisi medis tertentu, kemampuan ginjal bisa menurun. Maka dari itu, tujuan kita hari ini adalah mengedukasi Bapak dan Ibu tentang buah-buahan lokal mana saja yang menjadi sahabat ginjal dan mana yang justru harus diwaspadai. Mari kita mulai dengan kabar baiknya terlebih dahulu, yaitu 3 buah yang sangat baik untuk menjaga kesehatan ginjal Anda. Pertama, jambu air. Jambu air adalah buah yang seringkali kita remehkan padahal manfaatnya luar biasa, terutama untuk ginjal kita. Bayangkan ginjal kita seperti saringan yang bekerja keras setiap hari. Jambu air membantu tugas saringan ini menjadi lebih ringan. Buah ini memiliki kandungan air yang sangat tinggi, bahkan lebih dari 90%. Kandungan air yang melimpah ini berfungsi seperti bilasan alami untuk ginjal. Saat kita makan jambu air tersebut akan membantu melancarkan buang air kecil, sehingga sisa-sisa garam dan zat yang tidak diperlukan bisa keluar dari tubuh dengan lebih mudah. Selain air, jambu air juga kaya akan vitamin C. Vitamin C adalah antioksidan kuat yang membantu melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Ini ibaratnya seperti memberikan perisai perlindungan bagi ginjal Anda. Yang tidak kalah penting, jambu air rendah kalori dan rendah gula, menjadikannya pilihan yang aman bagi penderita diabetes dan mereka yang ingin menjaga berat badan. Jadi Anda bisa menikmati kesegarannya tanpa khawatir akan lonjakan gula darah yang bisa membebani ginjal. Jambu air juga mengandung serat yang membantu melancarkan sistem pencernaan. Pencernaan yang lancar berarti tubuh dapat menyerap nutrisi dengan lebih efisien dan membuang limbah dengan baik, sehingga mengurangi beban kerja ginjal. Jadi secara keseluruhan, jambu air membantu ginjal bekerja lebih efisien dalam membuang zat-zat berbahaya, mencegah penumpukan yang bisa membentuk batu ginjal, dan melindungi sel-selnya. Ini adalah buah yang benar-benar bisa menjadi sahabat terbaik ginjal Anda. Jadi jangan ragu untuk menikmati jambu air secara rutin, misalnya 1 atau 2 buah setelah makan siang. Ini adalah cara sederhana dan lezat untuk memberikan dukungan ekstra bagi ginjal Anda. Kedua, apel. Apel dikenal dengan pepatah sebuah apel sehari menjauhkan dokter. Pepatah ini ternyata sangat relevan untuk kesehatan ginjal. Apel adalah buah yang sangat direkomendasikan untuk menjaga ginjal tetap sehat. Kunci utama manfaat apel terletak pada kandungan serat larut airnya yang disebut pektin. Bayangkan, pektin seperti spons kecil yang ada di dalam usus Anda. Spons ini akan menyerap zat-zat berbahaya seperti kolesterol jahat dan racun yang ada di saluran pencernaan. Dengan zat-zat berbahaya ini diserap di usus, mereka tidak akan sempat masuk ke aliran darah. Otomatis, tugas ginjal sebagai filter darah juga menjadi jauh lebih ringan. Ginjal tidak perlu bekerja keras untuk menyaring dan membuang zat-zat yang seharusnya tidak ada di dalam darah. Selain pektin, apel juga memiliki kandungan kalium yang moderat atau sedang. Ini sangat penting, karena bagi lansia atau mereka dengan ginjal yang sudah mulai melemah, terlalu banyak kalium bisa sangat berbahaya. Kalium yang sedang pada apel membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan tekanan darah tanpa membebani ginjal. Apel juga kaya akan antioksidan terutama di bagian kulitnya. Antioksidan ini berperan penting dalam melindungi sel-sel tubuh, termasuk sel-sel ginjal, dari kerusakan akibat radikal bebas yang bisa menyebabkan peradangan dan penyakit kronis. Selain itu, kandungan air dan seratnya membantu melancarkan sistem pencernaan dan mencegah sembelit. Pencernaan yang sehat adalah bagian penting dari sistem pembuangan limbah tubuh, yang secara tidak langsung membantu mengurangi beban pada ginjal. Jadi, makan 1 apel ukuran sedang setiap hari, bahkan dengan kulitnya,
pastikan sudah dicuci bersih ya, adalah kebiasaan yang sangat baik untuk mendukung kesehatan ginjal Anda dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Ketiga, pepaya. Pepaya, buah tropis yang mudah didapat, adalah salah satu buah terbaik untuk pencernaan dan secara tidak langsung sangat baik untuk ginjal Anda. Hubungan antara pencernaan dan ginjal sangat erat, dan pepaya membantu keduanya. Pepaya mengandung enzim yang disebut papain. Enzim ini memiliki kemampuan luar biasa untuk membantu memecah protein yang terkadang sulit dicerna. Protein yang tidak tercerna dengan baik bisa meninggalkan limbah yang harus disaring oleh ginjal. Dengan bantuan papain, protein dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah diserap oleh tubuh, sehingga produk sisa metabolisme yang harus dibuang oleh ginjal pun berkurang. Ini ibaratnya kita memberikan istirahat bagi ginjal kita. Selain enzim papain, pepaya juga kaya akan serat. Serat sangat penting untuk menjaga pergerakan usus tetap lancar. Pencernaan yang sehat membantu memastikan limbah dan racun dibuang melalui saluran pencernaan, bukan menumpuk dan harus disaring oleh ginjal. Kandungan vitamin C dan antioksidan lainnya pada pepaya juga sangat baik untuk melawan peradangan dan melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan. Ini membuat pepaya menjadi pilihan ideal untuk menjaga ginjal tetap kuat dan sehat. Pepaya juga mengandung asam sitrat yang dikenal dapat membantu mencegah pembentukan batu ginjal. Asam sitrat ini akan mengikat kalsium dalam urin dan mencegahnya membentuk kristal yang bisa berkembang menjadi batu. Dengan semua manfaat ini, mengkonsumsi pepaya secara rutin, misalnya sepotong seukuran kepalan tangan di pagi hari, bisa menjadi kebiasaan sederhana yang membawa dampak besar bagi kesehatan ginjal dan pencernaan Anda secara keseluruhan. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang lebih penting, yaitu 3 buah yang harus sangat diwaspadai, karena bisa menjadi musuh bagi ginjal Anda jika dikonsumsi berlebihan. Pertama, anggur. Anggur adalah buah yang sangat populer karena rasanya yang manis dan segar. Namun, di balik rasa manisnya, anggur menyimpan kandungan gula alami atau fruktosa yang sangat tinggi. Masalahnya, fruktosa ini, terutama dalam jumlah banyak dan cepat diserap, dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang signifikan. Bagi bapak dan ibu yang memiliki diabetes atau beresiko, lonjakan gula darah ini sangat berbahaya. Lonjakan gula darah yang berulang akan merusak pembuluh darah halus atau kapiler di seluruh tubuh, termasuk di dalam ginjal. Kerusakan ini disebut nefropati diabetik, yang merupakan penyebab utama gagal ginjal. Bayangkan pembuluh darah di ginjal seperti jaring-jaring halus yang bertugas menyaring darah. Ketika pembuluh ini rusak, jaring-jaring tersebut akan robek, sehingga protein yang seharusnya tetap di dalam darah justru ikut bocor ke dalam urin. Selain itu, kandungan fruktosa yang tinggi juga dapat meningkatkan produksi asam urat dalam tubuh. Asam urat yang berlebihan dapat membentuk kristal yang menumpuk di ginjal, membentuk batu ginjal yang menyakitkan. Karena rasanya yang manis dan ukurannya yang kecil, sangat mudah bagi kita untuk mengkonsumsi anggur dalam jumlah berlebihan tanpa menyadarinya. 1 genggam anggur saja bisa setara dengan beberapa sendok gula, yang sangat membebani kerja ginjal. Jadi, bijaksanalah dalam mengkonsumsi anggur. Jika Anda sangat menyukainya, batasi hanya beberapa biji saja, dan jangan setiap hari. Bagi penderita diabetes atau gangguan ginjal, sebaiknya batasi atau bahkan hindari sama sekali. Kedua, rambutan. Sama seperti anggur, rambutan adalah buah yang sangat kaya akan gula alami, terutama fruktosa. Mengkonsumsi rambutan dalam jumlah banyak dan rutin dapat membawa dampak buruk pada ginjal. Fruktosa yang tinggi dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Ketika asam urat terlalu banyak, ia akan membentuk kristal di ginjal yang pada akhirnya bisa berkembang menjadi batu ginjal. Batu ginjal dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, menghambat aliran urin, dan jika tidak diobati, dapat merusak ginjal secara permanen. Banyak pasien yang saya temui mengalami serangan batu ginjal akibat kebiasaan makan buah-buahan manis secara berlebihan.
Selain itu, kandungan gula yang tinggi pada rambutan juga memberikan beban ekstra pada ginjal untuk memprosesnya. Ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring gula dan produk metabolisme yang terkait. Seringkali kita tidak sadar berapa banyak rambutan yang kita makan. 1, 2, 3, tiba-tiba kita sudah menghabiskan 1 ikat penuh. Kebiasaan inilah yang secara diam-diam bisa merusak kesehatan ginjal. Bagi bapak dan ibu yang memiliki riwayat asam urat atau ginjal yang sudah lemah, mengkonsumsi rambutan harus sangat dibatasi. Rasanya yang manis dan segar memang menggoda, tapi dampaknya bisa sangat merugikan. Oleh karena itu, nikmati rambutan secukupnya saja, misalnya 3 hingga 5 buah, dan jangan setiap hari. Jangan jadikan rambutan sebagai camilan utama, lebih baik pilih buah-buahan yang lebih aman seperti jambu air atau apel. Ketiga, pisang. Pisang adalah buah yang seringkali dianggap sebagai makanan super karena kandungan energi yang tinggi dan mineral pentingnya. Namun bagi sebagian orang, terutama penderita gangguan ginjal, pisang bisa sangat berbahaya. Masalah utama pada pisang adalah kandungan kaliumnya yang sangat tinggi. Kalium adalah mineral penting untuk menjaga fungsi otot dan jantung. Namun, bagi orang dengan ginjal yang sehat, kelebihan kalium bisa dengan mudah dibuang melalui urin. Namun, jika fungsi ginjal sudah menurun, kemampuannya untuk membuang kalium juga akan berkurang drastis. Akibatnya, kalium akan menumpuk dalam darah, sebuah kondisi yang disebut hiperkalemia. Hiperkalemia adalah kondisi yang sangat serius dan berbahaya. Penumpukan kalium yang berlebihan bisa menyebabkan gangguan irama jantung yang fatal, kelemahan otot, bahkan bisa menyebabkan kelumpuhan. Sebagai dokter, saya pernah menemukan pasien lansia yang tiba-tiba merasa sangat lemas dan jantungnya berdebar-debar tidak karuan. Setelah diperiksa, ternyata kadar kaliumnya melonjak tinggi akibat rutin mengkonsumsi beberapa buah pisang setiap hari. Bagi ginjal yang sudah lemah, bahkan 1 buah pisang ukuran sedang sudah bisa menjadi beban yang berat. Resiko ini semakin besar jika dikombinasikan dengan obat-obatan yang juga bisa meningkatkan kadar kalium. Jadi, jika Anda memiliki masalah ginjal kronis, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi Anda sebelum mengkonsumsi pisang. Pilihlah buah-buahan rendah kalium sebagai alternatif, atau jika ingin makan pisang, pilihlah yang belum terlalu matang dan dalam jumlah yang sangat terbatas. Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita mengetahui mana buah yang jadi sahabat dan mana yang harus diwaspadai, lantas apa solusinya? Apakah kita harus berhenti makan buah-buahan favorit kita? Tentu saja tidak. Kuncinya adalah keseimbangan, porsi, dan pengetahuan. Bagi Anda yang ginjalnya sehat, porsi wajar dari buah-buahan tinggi kalium atau fruktosa mungkin tidak menjadi masalah. Namun jika Anda termasuk lansia atau memiliki riwayat diabetes, tekanan darah tinggi, atau bahkan sudah ada penurunan fungsi ginjal, maka kehati-hatian adalah mutlak. Solusinya adalah mengatur porsi dan frekuensi. Untuk buah-buahan yang berpotensi membebani ginjal seperti anggur, rambutan, atau pisang, bukan berarti sama sekali dilarang. Anda tetap bisa menikmatinya, namun dalam jumlah yang sangat terbatas. Misalnya untuk anggur, batasi hanya beberapa biji saja, bukan 1 tangkai penuh. Untuk rambutan, cukup 3-5 buah saja dalam 1 kali makan, dan tidak setiap hari. Sementara untuk pisang, jika Anda menderita gangguan ginjal, sangat disarankan untuk menghindari atau hanya mengonsumsi setengah buah pisang ukuran kecil, dan itu pun tidak setiap hari. Selalu perhatikan respon tubuh Anda, dan jika ragu, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi Anda untuk mendapatkan panduan diet yang personal. Selain itu, perbanyak konsumsi air putih yang cukup adalah kunci utama dalam menjaga kesehatan ginjal. Air membantu ginjal membersihkan limbah dan racun dari tubuh. Namun, pada penderita gangguan ginjal parah, asupan cairan juga harus dibatasi sesuai anjuran dokter. Dan yang tak kalah penting, kontrol penyakit penyerta seperti diabetes dan tekanan darah tinggi. Penyakit-penyakit ini adalah penyebab utama kerusakan ginjal. Dengan mengelola gula darah dan tekanan darah Anda secara ketat, Anda secara aktif melindungi ginjal Anda dari kerusakan lebih lanjut. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita rangkum poin-poin penting dari pembahasan kita hari ini. Kesehatan ginjal kita sangat bergantung pada apa yang kita konsumsi, dan ternyata
Tidak semua buah yang terlihat sehat benar-benar baik untuk ginjal, terutama bagi lansia dan mereka dengan kondisi medis tertentu. Kita telah belajar bahwa jambu air, apel, dan pepaya adalah pilihan yang sangat baik karena membantu meringankan kerja ginjal, membersihkan tubuh, dan mencegah berbagai masalah. Di sisi lain, anggur, rambutan, dan pisang, meskipun kaya nutrisi, memiliki potensi untuk membebani ginjal karena kandungan fruktosa tinggi atau kalium yang berlebihan. Kisah Ibu Mayasari adalah pengingat betapa pentingnya pengetahuan yang tepat, karena kebiasaan sepele dalam memilih buah bisa berdampak besar pada kesehatan ginjal dalam jangka panjang. Kuncinya bukan melarang, melainkan memahami, memilih, dan mengontrol porsi. Selalu prioritaskan buah-buahan yang aman dan bermanfaat bagi ginjal Anda. Jangan pernah lelah untuk terus belajar dan beradaptasi dengan kebutuhan tubuh Anda seiring bertambahnya usia. Ingatlah, menjaga kesehatan ginjal berarti menjaga kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Dengan ginjal yang sehat, Anda bisa tetap aktif, bersemangat, dan menikmati masa tua dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga. Bagaimana Ibu dan Bapak sekalian? Apakah Anda sudah mulai menyadari betapa pentingnya memilih buah yang tepat untuk ginjal Anda? Apakah ada buah-buahan yang Anda konsumsi setiap hari dan ternyata termasuk dalam daftar buah yang harus diwaspadai? Jangan sungkan untuk berbagi pengalaman dan pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah ini ya. Mari kita hindari kebiasaan buruk mengonsumsi sesuatu secara berlebihan tanpa memahami dampaknya pada tubuh kita. Jangan biarkan kenikmatan sesaat merenggut kesehatan ginjal yang sangat berharga. Mulai sekarang, jadilah lebih selektif dan bijak dalam memilih makanan Anda, termasuk buah-buahan. Perubahan kecil dalam pola makan bisa membawa dampak positif yang luar biasa bagi kesehatan jangka panjang Anda. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman, tetangga, atau keluarga Anda yang juga berusia lansia. Informasi ini bisa jadi sangat berarti bagi mereka. Bersama-sama kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berpengetahuan untuk para lansia di sekitar kita. Ingatlah, berbagi ilmu adalah sedekah yang paling mulia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video tips lansia berikutnya. Salam sehat selalu!